Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazarrunal akhirah, dan mengabaikan kehidupan akhirat. Ini seperti dua sisi mata uang. Akibat manusia terlalu mencintai kehidupan dunia, maka sisi psikologis yang akan diakibatkannya itu adalah dia akan mengabaikan kehidupan akhirat. Ketika dia mengurangi volume kecintaan kehidupannya kepada dunia, maka timbal baliknya adalah dia juga akan mengurangi volume dia untuk mengabaikan kehidupan akhirat. Jadi ini adalah rumus. Makanya Allah di dalam kehidupan batiniah seseorang itu senantiasa selalu memberikan dua sisi mata uang yang jika ditilik, jika diolah, jika dirasa itu adalah sesuatu yang pakem. Siang malam, suka duka, gembira, sedih, laki-laki perempuan. Sama seperti halnya ketika ada kebaikan yang akan selaras dengan kebaikan lainnya. Ketika Allah mengatakan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, itu juga salah satu ciri khas Al-Quran. Dan salah satu ciri khas Al-Quran di dalam ayat surat Al-Qiyamah di ayat 21 dan 20 adalah bahwa ketika kau wahai manusia begitu mencintai kehidupan dunia, maka engkau akan mengabaikan kehidupan akhirat. Sehingga apapun alasan-alasan atas kejahatanmu, atas kemaksiatanmu, atas kemungkaranmu, atas kemunafikanmu, atas kejahilianmu, engkau kemukakan alasan-alasan itu pada akhirnya adalah karena dua hal ini. Engkau terlalu mencintai kehidupan dunia sehingga engkau mengabaikan kehidupan akhirat. Kalau kita di depan manusia, kita bisa mungkin pura-pura bego, pura-pura tolol, pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak paham. Karena sekali lagi, Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tahu kelebihan dan kekurangan manusia itu. Tidak mungkin seseorang yang begitu rendah nilai normanya, begitu rendah nilai kemanusiaannya, lalu surga akan membuka pintu lebarnya kepada dia. Sama seperti tidak mungkin pintu neraka akan membuka gerbangnya bagi mereka yang memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi, kecerdasan intelektual yang tinggi, paham akan dirinya, paham akan posisinya, paham akan haknya sebagai manusia dan juga kewajibannya sebagai manusia. Jadi ketika mereka mengatakan ini adalah sudah takdirku, aku harus masuk neraka, itu adalah kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas untuk ditujukan kepada Allah. Karena Allah sekali lagi mentakdirkan seluruh manusia, mentakdirkan seluruh kaum jin, bahkan setan marah kayangan sekalipun untuk masuk surganya, nggak ada dia melarang satupun. Bahkan itu kepada penyembah bulu babi sekalipun, silakan. Hanya saja engkau pantas tidak, layak tidak, sesuai tidak posisimu untuk memasuki surga Allah. Yang dimana Allah katakan tidak diizinkan sebutir kesombongan pun engkau wahai siapapun itu untuk masuki surganya. Makanya sekali lagi sudah diterangkan di ayat-ayat sebelumnya,
bahwa tidak ada satu manusia pun yang mampu masuk surga jika tidak ada bantuan dari Allah. Tidak ada satu manusia pun. Bahkan para nabi itu manusia yang paling takut. Meskipun sudah dijanjikan berkali-kali oleh malaikat Jibril, oleh Allah, tetap takut. Karena merasa tidak pantas. Karena merasa tidak layak. Kenikmatan-kenikmatan surga itu untuk dirinya yang penuh dengan angan-angan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan prasangka, penuh dengan segala keburukan-keburukan sifat manusia yang jika tidak ada bantuan dari Allah tidak akan mungkin dia bisa selamat. Jadi salah besar ketika kita melihat kesombongan-kesombongan ulama, kejumutan-kejumutan para kiai, mungkin para ulama, para habaib yang merasa dirinya hak itu untuk masuk surga, maka dia jauh di atas level Imam Ali yang setiap hari merasa bersedih. Baik dia Sunni maupun dia Syiah percaya setiap sore itu terlihat jakutnya seperti orang yang terkena badai, hujan yang sangat besar karena takut. Karena takut, bukan karena dia sudah menjadi seorang wali, dia sudah menjadi seorang rasul, lalu kemudian dia berbuat semena-mena. Ketika Rasulullah menang, lalu dijejerkan manusia yang tidak mau bersyahadat dipenggal kepalanya seperti sirah-sirah dari kaum orientalis barat. Hal itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak melambangkan, tidak memposisikan ciri-ciri dari seorang nabi dan seorang rasul. Makanya Allah banyak itu mendukung Muhammad untuk agar walaupun dia sudah meninggal, namanya tetap mulia. Adakah dari kalian, wahai para pembesar, jenderal-jenderal besar, memberikan makanan kepada tawanan-tawananmu? Mungkin nabiku itu manusia suci, memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim itu di matamu nilainya rendah, sudah biasalah. Orang-orang suci itu memberikan makanan kepada anak yatim, fakir miskin, gelandangan di pinggir jalan, udah biasa. Sumpah demi Allah sudah biasa. Namun ketika seorang manusia mampu memberikan makanan kepada tawanannya sesuai dengan apa yang jenderal itu makan, tidak kurang tidak lebih, itu makanya bukan hal yang biasa lagi, sangat luar biasa. Untuk menangkis serangan fitnah, serangan sejarah-sejarah yang sesuai dengan akal, pikiran, naluri kesesatan lanatullah yang dibisikkan kepada kaum barat, kepada kaum orientalis untuk menghina Islam. Begitu. Ya. Jadi ketika engkau terlalu mencintai kehidupan dunia, maka engkau akan mengabaikan kehidupan akhirat. Sehingga ketika manusia berbondong-bondong, kaum jin, setan, mara kayangan, tumbuhan, hewan, benda planet-planet angkasa, semua menghadap kepada Allah dalam kondisi yang sudah kita terangkan berkali-kali bagaimana kondisi mereka. Pada dasarnya adalah karena mempertanggungjawabkan apakah di dalam hatinya itu ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada yang menciptakannya, yang sudah memperkenalkan dirinya atas informasi-informasi yang sudah tersampaikan kepada sebagai hidangan kebaikan. Sehingga dia tidak mengambil kesimpulan untuk mengabaikan kehidupan akhirat, apalagi mencemoohnya, apalagi mencibirnya. Sekali lagi, bahwa kehidupan
akhirat jangan sekali-sekali untuk diabaikan, karena itu adalah ciri bagi engkau mencintai kehidupan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin.